Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel saya, silakan teman-teman like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara beternak entok dengan baik dengan modal yang sangat sedikit, karena nantinya akan mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan ya teman-teman. Oke, maka dari itu teman-teman jangan skip video ini biar teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman bisa mengikuti cara-cara dan tahap-tahapnya, biar teman-teman nantinya akan berhasil di kemudian hari ya teman-teman. Kalaupun ada saudara ataupun teman yang membisikin Anda bahwa apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda lakukan itu tidak ada untungnya, jadi teman-teman abaikan saja. Itu teman-teman fokus dengan keinginan dan yang akan teman-teman lakukan ya, usaha apapun. Kalau kitanya pikirannya tidak mantap, itu tidak akan berhasil ya teman-teman. Maka dari itu simak video kali ini sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, biar Anda sukses di kemudian hari ya. Oke, akan kita bahas dari awal ya. Kalau teman-teman mau niat usaha, itu teman-teman harus tekun ya, tekun dan mempunyai lahan yang cukup ya untuk beternak nantinya. Maka dari itu teman-teman harus persiapkan benar-benar kandangnya dulu. Jangan teman-teman siapkan isi kandangnya, nanti teman-teman bingung nantinya kalau dilepas liarkan. Kalau entok ya mungkin nantinya akan mengganggu tetangga jadinya ya. Jadi ini saya peruntukkan untuk yang punya lahan luas ya. Kalau lahan minim susah akan berkembang teman-teman, dan saya pesan teman-teman harus mempunyai kerjaan di luar daripada ternak dulu ya. Sebelum teman-teman berkembang, teman-teman harus mempunyai kerjaan dulu. Jangan teman-teman harapkan dari ternaknya biar cepat berkembang. Kalau teman-teman mengharapkan dari ternak tanpa mempunyai pekerjaan di luar, itu akan susah berkembang ya teman-teman. Jadi pesan saya seperti itu. Nanti kalau ternak teman-teman sudah berkembang, nggak masalah, nanti ternak teman-teman akan menjadi usaha pokok ya. Nanti dalam tahap-tahap tahun 2 tahun teman-teman akan menjadikan ternak ini jadi usaha pokok teman-teman, mata pencarian teman-teman. Maka dari itu pertama kali teman-teman meniat usaha, teman-teman harus mempunyai pekerjaan di luar dulu. Nanti kalau sudah sukses di bidang peternakan, baru teman-teman tinggalkan fokus di ternak, dan penghasilannya akan lumayan kemungkinan akan lebih dari pekerjaan teman-teman ya. Jadi kali ini ya, pertama-tama teman-teman siapkan 10 ekor betina ya teman-teman. 10 ekor betina teman-teman siapkan, dan 1 jantan. 2 lebih bagus, 1 pun nggak masalah, 2 lebih bagus ya teman-teman. Teman-teman siapkan 10 ekor betina, teman-teman rawat itu selama 3 bulan. Teman-teman akan mendapatkan hasil dari entok teman-teman ya. Dan setelah teman-teman dapat babon betina dalam jangka 1 tahun, itu mampu berproduksi 4 kali ya teman-teman. Ingat ya, 4 kali produksi dalam 1 tahun ya teman-teman. Jadi teman-teman targetkan 1 tahun, hitungkan 1 tahun, jangan teman-teman hitungan 1 bulan 2 bulan, teman-teman panjang, targetkan 1 tahun ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman targetkan 1 tahun, 1 tahun itu betina mampu berproduksi 4 kali ya. Ini awal pertama ya teman-teman, produksi pertama kali produksi itu teman-teman jangan jual ya merinya. Itu teman-teman rawat dulu, teman-teman besarkan dulu sampai umur 1 tahun ya, targetkan 1 tahun. Jadi kita menunggu sumber. Jadi kalau 1 kali sudah dibesarkan, untuk besarkan ya, berarti 1 tahun 4 kali produksi, sisa 3 kali produksi babon 10 ekor itu ya teman-teman. Ya 3 kali itu nanti yang akan teman-teman jual nantinya. Jadi kalau 1 babon bisa produksi, kalau di tempat saya lebih dari 10 ekor meriah produksi tiap per babonnya. Tapi ini saya anggap saja 10 ekor per babon produksi, 1 kali produksi per babon 10 ekor ya. Kalau kali 10 dari babon kita kemungkinan akan mendapatkan 100 ekor meri ya teman-teman. Dari 10 babon kita akan mendapatkan 100 ekor anak entok ya. Jadi teman-teman produksi pertama 100 ekor itu teman-teman besarkan,
ditargetkan 1 tahun ya teman-teman. Jadi menyisakan tiga produksi lagi untuk babon kita dalam jangka 1 tahun. Itu yang 3 itu kalau teman-teman jual nggak masalah. Jadi 1 kali produksi 100 ekor. Jadi kalau 3 kali teman-teman mendapatkan 300 ekor 300 ekor meri dalam 1 tahun untuk teman-teman jual, untuk teman-teman modal buat tambah-tambahan pakan selama menghidupi meri 100 ekor tadi ya, dan 10 ekor babon ya. Paham ya teman-teman? Jadi untuk menghidupi 100 ekor meri sampai umur setahun dan 10 babon, teman-teman menjual 300 ekor meri untuk pakan, dan itu pun kemungkinan saya anggap kurang ya teman-teman. Itu sangat kurang. Itu teman-teman mengeluarkan biaya pun tidak akan besar untuk merawat dari 100 sama 10 babon indukan utama kita, jumlahnya 110 ya teman-teman. 110 ekor babon ya, 100 ekor entok ya teman-teman. Barat lebih dari 3 juta, teman-teman kasih keluarkan biaya tambahan dulu sementara. Dan teman-teman jangan apa namanya, pakai penghasilan dulu teman-teman. Sementara itu teman-teman kumpulin modal, jangan teman-teman pakai uangnya dari entok dapat entok berikan ke entok, dari dapat entok berikan ke entok. Teman-teman jangan ambil keuntungan dulu selama 1 tahun itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman 1 tahun bisa dapat bantuan dari entoknya untuk mensupport pakan meri kita 100 ekor dan betina 10 ekor senilai 3 juta, teman-teman akan menambahkan dari biaya uang pribadi sedikit tentunya ya. Dalam jumlah 110 ekor pengeluaran mungkin akan lebih dari 5 juta sedikit, jadi teman-teman akan tambah sedikit biaya ya. Terus setelah 1 tahun meri yang kita rawat ya teman-teman, setahun yang meri yang kita rawat itu umur 7 bulan itu meri kita yang kita rawat selama, kalau umur sudah 7 bulan itu di masa 7 bulan masa produksi ya, masa produksi untuk dia bertelur dan dia mengeluarkan meri ya nantinya ya. Dan seperti itu. Jadi kesimpulannya ini saya anggap meri 100 ekor yang kita besarkan, saya anggap 10 jantan. Biasanya kalau endok itu kebanyakan betina yang keluar ya teman-teman, jantannya sedikit, kebanyakan yang perbandingannya banyakan betina. Kita anggap 100 ekor jantan 10 ekor dan 90 ekor betina ya teman-teman. Jadi kalau umur sampai 7 bulan masa produksi, kita habiskan masa 1 tahun. Jadi 1 tahun itu meri yang teman-teman besarkan itu juga mampu mengeluarkan produksi meri. Jadi kita bisa teman-teman hitung ya, dalam jangka 1 tahun itu meri kita yang kita besarkan itu akan berproduksi 1 kali ya. Pertama kali produksi sejumlah tadi 10 jantan 90 betina ya. Itu kalau mengeluarkan 1 betina saja 10 ekor, itu total keseluruhan teman-teman akan mendapatkan 900 ekor meri ya teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan ya, itu dalam jangka 1 tahun ya teman-teman. Dalam jangka 1 tahun 1 kali produksi. Kalau teman-teman merinya itu teman-teman jual, itu teman-teman akan mendapatkan, kalau harga 1 meri 10.000, itu teman-teman akan mendapatkan 9 juta dari 100 ekor meri yang kita besarkan. Kita akan mendapatkan meri juga sama dari meri yang kita besarkan ya teman-teman. Perhitungannya seperti itu. Jadi kalau 1 tahun kita menghidupi 110 ekor dengan biaya sekitaran 7 juta, itu kemungkinan akan cukup ya teman-teman. Kemungkinan cukup sekitaran nilai-nilai segitulah, itu akan mencukupi. Dari belum lagi yang meri yang kita besarkan 100 ekor, kalau kita jual kita akan dapat lebih dari yang penjualan anak meri tadi ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih pandai lagi, lebih pintar lagi untuk dikembangkan, jadi seperti ini. Meri yang awal dari indukan utama 300 ekor dalam jangka 1 tahun ya, 4 kali produksi, 1 kali produksi untuk dibesarkan 100 ekor dan
300 ekor itu untuk kita jual, dan ditambah dari meri kita yang 100 ekor yang beranjak dewasa yang umur 1 tahun sudah produksi 1 kali mendapatkan 900 ekor meri, tambah 300, teman-teman mendapatkan 1200 ekor meri dalam jangka setahun. Kalau teman-teman jual semua mendapatkan sejumlah uang, kalau seharga 10.000 teman-teman akan mendapatkan 12 juta dari penjualan anak meri saja umur 1 tahun dari pertama awal 10 ekor ya teman. 10 ekor menjadi kita mendapatkan penjualan anak meri nantinya 12 juta. Itu belum kalau kita mau jual meri yang kita besarkan yang sudah produksi tadi, sudah menjadi babon semua. Berarti meri 90 ekor menjadi babon dan tambah indukan utama kita 10 ekor. Berarti kita mempunyai babon sekitar 100 ekor dan pejantan 10 ekor ya. Kita mempunyai total keseluruhan semua 110 ekor, 10 pejantan 100 betina. Berarti selama setahun kita mempunyai tambahan modal, dan kita dari 10 awal ekor babon itu menjadi 100 ekor babon. Bayangkan teman-teman, itu pun kita sudah menjual anak merinya senilai sama 120 ekor meri. Kalau teman-teman jual 120 ekor meri akan bernilai 12 juta. 12 juta itu pun kita sudah punya indukan 100 ekor betina dan 10 ekor pejantan dari 10 ekor betina yang kita rawat dari betina awal kita ya, dari betina utama kita. Jadi kalau teman-teman jual dan teman-teman prosesnya seperti itu, jadi teman-teman punya modal 1 tahun itu 100 ekor betina dan 10 ekor jantan ya teman-teman. Dalam jangka setahun teman-teman punya modal betina 100 ekor 10 jantan dan mendapatkan uang 12 juta selama setahun itu. Kalau teman-teman pintar, teman-teman kembangkan lagi dalam jangka tahun kedua, setelah tahun pertama dilewati, tahun kedua teman-teman seperti itu. Jadi nanti di tahun kedua 1 tahun kita hitung produksi 4 kali, betina bisa mampu produksi 4 kali. Saya jamin kalau benar-benar teman-teman merawat dengan benar 1 tahun produksi 4 kali. Kita hitung lagi dari awal, tahun pertama sudah kita lewati, sudah kita lalui, kita mendapatkan modal babon tambahan setelah kita rawat selama setahun, dan kita mendapatkan modal uang sebesar 12 juta. Dan uang itu kita akan lanjutkan ke tahun kedua, tahun berikutnya. Jadi untuk diapakan, kita jangan ambil penghasilan dulu, kita anggap saja kita nabung ya selama 2 tahun itu. Dan teman-teman tunggu lagi 12 untuk biaya pakan untuk setahun yang akan datang ya teman-teman. Jadi total betina kita mempunyai modal 100 ekor betina. Kalau 1 tahun ke depan mampu mengeluarkan 4 kali, bisa teman-teman hitung ya. Berarti kalau 1 babon mengeluarkan 10 ekor meri, kalau kali 100, teman-teman setiap produksi teman-teman mampu mendapatkan 1000 ekor meri. Bayangkan teman-teman, itu kalau diuangkan, kalau seharga 1 meri saja 10.000, itu teman-teman akan mendapatkan uang sebesar 10 juta setiap produksi 1 babonnya. Setiap kali produksi sejumlah 100 ekor akan mendapatkan 1000 ekor meri, dan lebih dijadikan uang. Kalau 1 ekor seharga 10.000, itu teman-teman akan mendapatkan keuntungan 10 juta per produksi. Itu teman-teman hitung, kalau nggak percaya teman-teman hitung, teman-teman catat apa omongan saya, itu teman-teman akan mendapatkan penghasilan yang cukup. Dan 4 kali produksi, kalau teman-teman prosesnya seperti tahap di awal, 1 pertama ke produksi teman-teman besarkan, itu lebih bagus. Dan yang ketiga teman-teman jual menjadikan rupiah ya teman-teman. Pesan saya, kalau teman-teman mau besarkan untuk target dari lebaran ya, untuk tahun yang kedua, itu babon 100 ekor kemungkinan teman-teman stop dulu, teman cukup nanti kalau mau bertambah nanti cukup dulu. Kita lanjut tahun kedua, kalau mau teman-teman mau besarkan, teman-teman pilih yang jantan semua untuk tahun yang berikutnya.
kalau teman-teman mau dijual, mau pelihara saat pertama kali ya, berarti sisa 3 untuk jual. Kalaupun teman jual semua itu nggak masalah, itu kita sudah punya modal 100 ekor babon. Tapi kalau tidak mau jual, prosesnya seperti awal, pertama kali produksi dalam 1 tahun itu teman-teman ambil untuk besarkan, itu nggak masalah, itu pun bisa. Tapi kalau yang tahun kedua, kalau saran saya ya, perbanyak jantannya. Kenapa? Kita targetkan lebaran. Bayangkan saja, kita kalau 1000 ekor per produksi pertama di tahun kedua, teman-teman ambil pilih 500 ekor seumpama ya, dan teman-teman jual yang 500 dipelihara. Tapi teman-teman usahakan pilih yang jantan semua, yang betina keluarkan, jual semua. Yang meriah yang kita rawat di tahun kedua, yang kalau kita akan merawat meri, baiknya yang di tahun kedua teman-teman peliharanya jantan, karena kita sudah mulai modal 100 ekor babon. Teman-teman jantan itu kalau teman-teman umur setahun, teman-teman jual per ekor saja mampu paling murah kalau lebaran 200.000 per ekor ya teman-teman. 200.000 per ekor, kalau kali 500 bisa teman-teman hitung sendiri penghasilan teman-teman selama tahun kedua ya teman-teman. Itu perhitungan, kalau teman melakukan dengan benar itu akan mendapatkan hasil yang apa teman-teman inginkan. Tapi utama teman-teman perhatikan pola pakan dan kesehatan entok ya, biar nantinya pendapatan teman-teman yang sesuai yang teman-teman harapkan ya teman-teman. Jadi perlu kandang perlu dibersihkan, perhatikan, dan vaksinasi, dan obat-obatan semacam herbal bisa, ataupun apalah, yang penting teman-teman entoknya sehat ya, itu utama. Kalaupun ada kematian, semoga saja nggak terlalu banyak ya. Teman-teman berusaha, teman-teman gimana caranya belajar sama yang lebih ahli ataupun lebih senior di bidang entok, ataupun teman-teman bisa lihat video-video saya yang sebelumnya, banyak tentang bahas tentang entok atau perawatan meri atau penjualan meri, yang bagaimana teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya hanya memberikan wawasan, dan tergantung bagaimana nanti perkembangan dari ternak itu tergantung dari tangan teman-teman sendiri, dari ketekunan teman-teman sendiri ya. Maka dari itu utama kita ketekunan teman-teman yang akan kita lakukan. Kalau teman-teman tekun dan teman-teman cara melakukannya dengan benar, itu akan sesuai dengan perhitungan yang tadi saya sampaikan ya ke teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman paham, dan kalau belum tahu teman-teman komen dan pertanyakan, saya siap menjawab pertanyaan teman-teman, dan apa keluhan teman-teman pertanyakan saja di kolom komentar ya, akan saya jawab satu persatu insya Allah, kalau saya pas nggak ada kesibukan ya. Oke, demikianlah video kali ini, semoga teman-teman sukses.